Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinka Anastasia Wiyanti dan dua teman saya yaitu Natasha Thalia Salsabila dan Mira Permatasari. Kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Islam di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, masa penjajahan hingga masa kemerdekaan. Awal kedatangan masuknya Islam di Indonesia. Menurut Asyumardi, Islam datang ke Indonesia memiliki 3 hal pokok pendapat yang berbeda, yaitu tempat kedatangannya, para pembawa Islam, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Hal tersebut menjadi menarik karena kemudian ditemukan keragaman teori mengenai kedatangan Islam ke Indonesia. Walaupun terdapat banyak perdebatan mengenai teori mana yang lebih tepat mengenai kedatangan Islam ke Indonesia, tentu hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari rute-rute perdagangan dan pelayaran di Indonesia yang dilakukan oleh para pedagang dan sufi. Berikut teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat atau India. Teori ini digagas pertama kali oleh J. Bigelow pada 1872 Masehi. Beliau adalah seorang profesor bahasa Melayu di Universitas Leiden, Belanda. Teori ini menyatakan bahwa proses Islamisasi Indonesia mulai berlangsung kira-kira setengah abad sebelum kota Baghdad ditaklukkan oleh Raja Mongol Hulagu pada 1258. Yang kedua, teori Persia. Teori ini dipimpin oleh P. A. Hoisin Dajjajadiningrat. Beliau adalah seorang sejarawan dari Banten yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini didasari oleh beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya kaum Syiah yang ada dalam kebudayaan Islam di Nusantara. Yang ketiga yaitu teori Cina. Teori ini dikemukakan oleh Emmanuel Godinho de Herrera, seorang saintis Spanyol. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7-8 Masehi. Yang keempat, teori Eropa. Ahli sejarawan yang menganut teori ini antara lain J. Snodch, Hurgrone, W. F. Sutterheim, dan Bernard H. M. Fleck. Yang terakhir, teori Arab. Teori Arab ini awal mulanya dikemukakan oleh Crawford yang kemudian didukung antara lain oleh Kaiser dengan sedikit pengembangan. Selanjutnya didukung oleh Niemann dan De Hollander dengan sedikit revisi yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia berawal dari Hadramaut. Terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam masuk ke tanah air sekitar abad ke-13. Kerajaan Islam terus berkembang dengan terbentuknya berbagai macam kebudayaan di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan kemajuan atau kejayaan kerajaan Islam yaitu pengaruh adanya jalur perdagangan dari India, Timur Tengah, Arab, dan negara lainnya. Banyaknya perdagangan-perdagangan yang masuk ke Indonesia dan berbaur dengan masyarakat menjadikan agama Islam tersebar luas di tanah air melalui jalur perdagangan. Kemudian membuat kerajaan-kerajaan bercorak Islam pun tersebar meluas di Nusantara. Hal tersebut juga membuat perubahan pada sistem pemerintahan dan budaya di Indonesia. Kerajaan juga memiliki keterlibatan dalam menyebarluaskan agama Islam ke penjuru tanah air. Berikut beberapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meurah Khair yang bergelar Sultan Malik al-Soleh
pada abad ke-11. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Pase dan Peurlak. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dan runtuh pada tahun 1520 Masehi. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri menjelang keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Pada abad 14, Kerajaan Aceh berdiri dengan penguasa pertama yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah. Kerajaan Banten. Penyebar agama Islam di Banten ini dibawa oleh Raden Fatahillah. Saat itu Raden Fatahillah berhasil merebut Banten dan mulai melakukan penyebaran agama Islam. Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kerajaan Islam yang ternama di Jawa Barat pada sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati juga berhasil menghapuskan kekuasaan kerajaan Pajajaran yang saat itu bercorak Hindu. Berkembangnya organisasi kemasyarakatan Islam. Ormas Islam merupakan suatu organisasi yang memiliki peran penting di masa perjuangan kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Masyarakat Indonesia saat itu yang mayoritas beragama Islam bernaung dalam berbagai ormas Islam yang didirikan oleh para tokoh ulama. Peran ormas Islam di masa perjuangan kemerdekaan ada dua. Yang pertama yaitu Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama merupakan hasil tanggapan serta keputusan NU terhadap kondisi negara dan bangsa yang dibacakan langsung oleh Kiai Hasyim tepat di tanggal 22 Oktober tahun 1945. Yang kedua yaitu Amanat Jihad Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan ormas Islam yang juga mengeluarkan fatwa ketika Indonesia kembali didatangi penjajah setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Fatwa tersebut dinamakan Amanat Jihad yang disebarluaskan melalui surat kabar. Fatwa ini sejalan dengan resolusi jihad yang dideklarasikan oleh Nahdlatul Ulama. Kemudian, peran ormas Islam pasca kemerdekaan ada dua. Yang pertama yaitu pendidikan pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan berperan serta dalam bidang pendidikan sejak didirikannya pada tahun 1926. NU sangat memperhatikan pendidikan, terutama keberadaan pondok pesantren. Mencerdaskan sumber daya manusia dengan membantu pembangunan pondok pesantren menjadi salah satu misi utamanya. Yang kedua yaitu pendidikan formal Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan ormas Islam yang menggunakan jalan modernisasi sistem pendidikan dalam membuat pembaharuan pendidikan agama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan perkembangan zaman. Muhammadiyah mendirikan fasilitas pendidikan berupa sekolah-sekolah umum dengan ciri khusus keagamaan di berbagai tingkatan pendidikannya. Kemudian, peran ormas Islam bagi kemajuan pembangunan Indonesia. Ormas dibuat dengan tujuan untuk menjaga, memelihara, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap ormas mempunyai kewajiban untuk tetap menjaga norma, etika, dan nilai-nilai moral dalam hidup bermasyarakat. Meningkatkan peran sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah dan meningkatkan program deradikalisasi. Peran ulama dalam upaya kemerdekaan. Peran ulama sangat penting untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Mereka rela meninggalkan sanak saudara dan menghabiskan seluruh harta. Peran ulama Islam di Indonesia pada masa perang kemerdekaan ada dua macam, yaitu yang pertama membina kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat. Yang kedua, turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Kemudian perkembangan politik Islam. Perkembangan Islam politik masa tradisional. Hubungan antar kerajaan-kerajaan Nusantara juga terlihat dalam berbagai kesempatan di bidang politik. Contohnya persekutuan antara Demak dengan Cirebon dalam menaklukkan Banten dan Sunda Kelapa.
persekutuan kerajaan-kerajaan Islam dalam menghadapi Portugis Belanda yang berusaha memonopoli pelayaran dan perdagangan. Terbangun jaringan komunikasi antara kerajaan Islam telah tercapai sehingga dalam beberapa periode kerajaan Islam dapat terus eksis hingga kehadiran para penjajah Barat. Kehadiran orang-orang Belanda di Indonesia sangat mengancam institusi perpolitikan umat Islam. Ancaman ini seperti keinginan memonopoli perdagangan timbul, orang-orang Belanda juga mulai mengintervensi institusi perpolitikan Islam pada umumnya tidak stabil. Pada Maret 1602, Belanda mendirikan VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur untuk menyaingi pelayaran dan perdagangan orang-orang Barat lainnya. Pada tahun 1755, VOC berhasil menjadi pemegang hegemoni politik Pulau Jawa dengan perjanjian Giyanti. Karena itu Raja Jawa kehilangan kekuasaan politiknya. Beberapa gerakan politik dalam rangka mengusir Belanda dari Nusantara yang dipelopori oleh para ulama, diantaranya yang termasyhur adalah Perang Paderi pada tahun 1821 sampai dengan 1837 Masehi di Minangkabau, dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro didampingi oleh Kyai Mojo. Perang Banjarmasin tahun 1857 sampai 1905 Masehi dan Perang Aceh 1873 sampai 1904 Masehi yang dipimpin oleh Panglima Polim dengan 11 orang ulama Aceh. Para ulama tersebut menjadi konduktor perjuangan dengan memobilisasi massa Islam yang mempertahankan tanah airnya dari penjajahan. Lambat akan tetapi pasti ada kesadaran dari umat Islam yang dapat merubah bentuk perlawanan terhadap Belanda yang selama ini dilakukan menggunakan pertikaian fisik. Berjuang dengan organisasi menjadi pilihan strategis di mana banyak terdapat ruang yang bisa dimaksimalkan menjadi sebuah kekuatan. Sebenarnya ide seperti ini timbul dari kalangan yang terpelajar yang pernah dididik di negara Belanda. Sementara itu, pendidikan Barat pada akhirnya melahirkan golongan nasionalis sekuler. Golongan ini bertemu dengan golongan Islam dengan rasa nasional, kemudian saling bahu-membahu dalam memperjuangkan pembebasan tanah air mereka bersama. Meskipun terjadi persaingan ketat antara keduanya, pada abad 20 banyak melahirkan berbagai pergerakan Nusantara yang lebih modern. Perubahan sosial yang terjadi selama ini telah menggunakan kekuatan fisik untuk menghadapi penjajah. Perkembangan Islam politik pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Politik adalah cara dan upaya menangani problem rakyat menggunakan undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan insan. Oleh karena itu, politik Islam pada masa Orde Lama dan Orde Baru itu lebih mengasosiasikan diri ke hukum yang lebih struktural. Hal ini akibat dari konsekuensi logis untuk mendapatkan sistem demokrasi yang ditawarkan oleh Barat. Hal lainnya karena demokrasi diklaim sebagai pilihan realistis di tengah bangsa yang plural. Yang pertama ada masa Orde Lama di mana terjadinya ketidakstabilan politik, banyak terjadi kontradiksi yang muncul, partai-partai politik di parlemen tak bisa berafiliasi untuk membuat satu sistem politik yang kuat termasuk partai Islam. Saat itu partai politik yang paling terkenal menegakkan kemerdekaan yang berpikir adalah Masyumi. Tokoh-tokoh pada kalangan Masyumi ini sebagian keluar dari Al-Azhar dan Cairo University yang banyak membaca buku-buku terbitan Mesir, sehingga pola pemikirannya terpengaruh dari revolusi Perancis. Yang kedua ada masa Orde Baru, yang ditandai dengan pengalian kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto pada tahun 1968. Pemilu kedua sejak Indonesia merdeka akhirnya dilaksanakan pada 1971. Rezim Soeharto tidak memberikan tempat kepada sebagian partai atau politisi yang telah mendapat kedudukan penting pada masa Presiden Soekarno.
Uniknya, baik Presiden Soekarno maupun Soeharto memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai pesaing kekuasaan yang potensial, yang dapat merobohkan landasan negara nasionalis. Atas dasar inilah, sepanjang lebih dari 4 dekade, kedua pemimpin tersebut berupaya untuk melemahkan dan menjinakkan partai-partai Islam. Pada masa Soeharto juga mencatat munculnya kembali tema Islam dan kebangsaan. Itu menjadi diskursus penting di kalangan masyarakat Indonesia yang mengingat sejak masa-masa awal Orde Baru, gerakan Islam sering disinyalir sebagai gerakan ekstrim yang mencoba menggoyahkan sendi dasar negara Indonesia. Regulasi yang melemahkan posisi umat Islam terjadi pada dekade 1970-an, di mana pemerintah mengadakan restrukturisasi politik yang berusaha menciutkan peran politik masyarakat untuk suksesnya stabilisasi reproduksi sistem politik yang ditandai oleh semakin kuatnya kekuatan negara melalui ABRI, birokrasi, dan Golkar segera diikuti difusi partai. Berasal dari sejumlah partai diakomodasikan menjadi 2 parpol, yaitu PBB dan PDI. Di samping itu, reproduksi elit politik pun berlangsung. Bersamaan dengan depolitisasi masa itu, pemerintahan Orde Baru merencanakan apa yang dianggap menggunakan pembangunan nasional dengan modernisasi yang menjadi isu sentralnya. Kemudian selanjutnya yaitu masa reformasi, di mana seakan sebagai nafas baru bagi perkembangan sosial, hukum, kebebasan pers, dan politik di Indonesia. Begitu juga dengan kelahiran partai-partai Islam. Akan tetapi terdapat sebuah keironian ketika munculnya partai-partai Islam yang tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Hal ini terkesan menimbulkan watak oportunis dari parpol Islam yang seakan bersaing, mengakibatkan partainya menjadi alternatif tunggal dalam mengisi posisi kepemimpinan pasca ditinggal Soeharto. Masa reformasi itu membuat para ulama terpolarisasi sedemikian rupa. Misalnya, kampanye pemilu 1999 diwarnai dengan menghamburnya para kiai untuk membela partai politiknya masing-masing. Sesuai dengan temanya keulamaan mereka, ulama-ulama NU terdapat di partai PKB, yang merupakan satu-satunya partai yang direstui oleh PBNU. Secara individu, para kiai NU itu mendirikan partai-partai seperti PKU yang didirikan oleh Kiai Haji Yusuf Hasyim, PNU oleh Kiai Haji Syukron Ma'mun, dan yang terpenting tentu PBB yang banyak didukung ulama NU seperti Kiai Haji Alawi Muhammad, Kiai Haji Maimun Zubair, serta kebanyakan ulama Betawi yang sangat berpengaruh pada kemenangan PBB di Jakarta. Dari ulama yang berasal dari Muhammadiyah dan generasi muda Masyumi juga turut andil dalam pembentukan partai. Maraknya partai Islam serta partai berbasis dukungan umat Islam adalah refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai itu adalah sebuah euforia politik yang tidak terelakkan dari proses reformasi. Untuk kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, yaitu kesimpulannya, Islamisasi di Indonesia terdapat banyak teori, namun dapat diambil kesimpulan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai dan diterima oleh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, perkembangan Islam di Indonesia tidak lepas dari adanya pedagang yang di Indonesia dengan tujuan berdagang, seperti teori Gujarat dan teori Arab awal yang tujuannya sama-sama berdagang. Ketiga, kerajaan Islam merupakan salah satu bukti dari masuknya Islam ke Indonesia. Kerajaan Islam terus berkembang dengan terbentuknya berbagai macam kebudayaan di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan kemajuan kerajaan Islam adalah pengaruh dari jalur perdagangan. Yang keempat, berkembangnya organisasi kemasyarakatan Islam juga memiliki peran yang sangat penting pada masa kemerdekaan, seperti peran resolusi jihad oleh NU, amanat jihad Muhammadiyah.
pasca kemerdekaan Ormas juga memiliki peran mendirikan pondok pesantren oleh NU dan pendidikan formal oleh Muhammadiyah. Yang kelima, peran ulama dalam upaya kemerdekaan juga memiliki dampak penting untuk kemerdekaan Indonesia sebagai membina kader umat Islam melalui pendidikan pondok pesantren, ikut berjuang dalam memimpin perang. Yang keenam, berkembangnya politik Islam semakin dari tahun ke tahun memberi dampak yang cukup besar bagi Islam, memberi pengaruh seperti melahirkan ulama serta partai-partai Islam. Yang ketujuh, kemajuan peradaban Islam di Indonesia dari dulu hingga sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.